Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Ya, permintaan pulang Satria beredar luas di media sosial. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zistorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha. Yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Akta sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Menanggapi permintaan mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara, Kementerian Pertahanan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo dan menyerahkan penanganannya ke Kementerian Luar Negeri. Tentunya kita ikut arahan Presiden yang pertama ya. Kemudian kan kalau kemarin disampaikan statusnya karena sudah dicabut ya, kita menyerahkan kepada Kementerian Luar Negeri nanti yang mengkomunikasikan. Dan dia kan statusnya sudah bukan lagi aktif ya sebagai prajurit TNI, ya kita ikut arahan pimpinan saja. Karena saat ini kan aktivitasnya terlibat dalam konflik di antara Rusia dan Ukraina. Itu. Pemirsa, polisi menetapkan 29 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Ya, dari puluhan tersangka pemirsa, terbanyak adalah pelaku karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau telah menetapkan total 29 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka ini, terbanyak berasal dari kasus di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gergaji, parang, cangkul, dan bibit. Pembakaran hutan ini diduga digunakan untuk membuka lahan sawit. Tercatat ada 23 kasus karhutla dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar. 29 tersangka ini merupakan hasil penangkapan di bulan Juli 2025. Adapun wilayah dengan luas lahan yang terbakar berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Karhutla di wilayah Polda Riau ini tengah dalam penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional kembali memeriksa indekos di kawasan Godang Dia Menteng, Jakarta. Tempat ditemukan ada diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan tewas dengan kepala terlilit lakban. Dari hasil pemeriksaan pemirsa, Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan krusial seiring dengan penyidikan Polda Metro Jaya. Pemirsa, perwakilan Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, kemudian saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga meminta penjaga kos memeragakan saat-saat membuka kunci kamar kos korban. Kompolnas menemukan fakta
Slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Kompolnas juga menemukan kondisi plafon kamar korban dalam keadaan baik. Pemirsa, usai mengecek lokasi kejadian, Kompolnas juga menyambangi Polda Metro Jaya guna memantau langsung proses penyelidikan kasus kematian Arya Daru. Kompolnas juga mengonfirmasi sejumlah temuan di lapangan dan informasi dari pihak keluarga korban. Tidak hanya itu, pemirsa, Kompolnas pun membenarkan membeberkan rekaman CCTV yang diperoleh penyidik yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang telah beredar di publik. Rekaman tersebut mencakup aktivitas korban tidak hanya pada hari kejadian, tetapi juga beberapa hari sebelumnya. Kalau itu ada informasi terkait lakban yang kami bayangkan di awal ketika kami mengikuti peristiwa ini di publik, termasuk juga mendalami di pihak keluarga dan termasuk tadi di TKP, ternyata di sini jauh lebih detail, ya, posisi lakbannya kayak apa, terus alat-alat yang lain atau barang-barang yang lain yang terkait peristiwa itu jauh lebih lengkap. Kami sih tidak mendorong apakah ini motifnya A, B, C dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting adalah kondisi faktualnya apa yang terjadi itu dulu dijawab dengan cara prosedur yang benar, dengan cara kerja yang kredibel. Dari situlah kita bisa melihat sebenarnya kenapa background peristiwanya ya kayak yang dialami oleh almarhum ini bisa terjadi. Saya sih tidak ngomong motif ya, tapi background peristiwa itu jadi sangat penting. Pemirsa, tidak hanya meminta penjaga kos memeragakan saat membuka kunci pintu kamar almarhum Arya Daru, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam juga bertanya penghuni lainnya di kosan tersebut terkait situasi di malam kejadian. Yang berikutnya kami juga ada salah satu penghuni kos-kosan ya yang masih belum tidur sampai jam 1-an begitu. Apakah ada suara yang mencurigakan? Tidak ada. Suaranya hening dan sebagainya. Apakah kondisinya kayak biasanya, kurang lebih kayak biasanya. Apalagi di hari itu juga pas hujan rintik-rintik ya. Lah itu juga. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sindo File, Senin sampai Jumat